Kisah kita dimulai di sebuah kota kecil yang terletak di antara pegunungan di Korea Selatan di dalam sebuah ruang kelas SMA. Sang guru menjelaskan kepada para siswa cara menggunakan rumus-rumus. Tokoh utama kita, Yuna Jun, melirik siswa lain yang sepertinya sedang tertidur. Siswa itu adalah Shonna. Dia memperhatikan bahwa Sean baru saja mengubah gaya rambutnya, dan menyimpulkan itulah sebabnya seluruh sekolah menjadi heboh pagi ini. Sambil terus mengamati Sean, dia memperhatikan kulitnya yang terawat baik, dan fitur wajahnya yang proporsional sempurna, seolah-olah dia berasal dari keluarga kerajaan. Hampir seolah-olah dia tidak cocok berada di kota sekecil kota mereka, tetapi terlepas dari penampilannya, perilakunya yang santai dan ramah sangat cocok dengan kota itu. Dan bahkan dengan pindah sekolah di waktu yang aneh, dia seorang pangeran tampan sejati, mengubah semua orang di sekolah menjadi pendukungnya dalam waktu singkat. Begitu kesimpulan Yuna dalam hati. Sang guru yang juga menyadari Sean mengantuk, menegurnya mengatakan bahwa sekarang setelah tidurnya selesai dia harus maju untuk menyelesaikan soal berikutnya agar semua orang bisa melihat. Terkejut Sean berdiri melihat buku catatannya, dan mengeluh tentang sulitnya soal matematika itu. Guru menjawab bahwa itu seharusnya tidak sulit baginya karena secara teori, di sekolah sebelumnya dia pasti sudah mengerjakan soal-soal serupa. Merasa malu, Sean berkata dia belum pernah menyelesaikan soal seperti itu, dan mungkin karena masih sedikit mengantuk soal itu, terasa lebih sulit dari biasanya. Teman-teman sekelasnya mulai tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon. Guru itu kemudian melihat ke seluruh kelas, dan memanggil Yuna Jun untuk menyelesaikan soal yang tidak bisa dikerjakan Sean. Dengan serius dan hampir tanpa ekspresi, tokoh utama kita bangkit dan berjalan ke papan tulis. Tanpa kesulitan dia menyelesaikan soal itu dengan cepat dan dipuji oleh guru yang mengingatkan semua orang bahwa Yuna adalah siswa peringkat nomor 1 di kelas. Sambil berbalik untuk kembali ke tempat duduknya, Yuna dalam hati mengoreksi sang guru. Memberitahu kita kalau sebenarnya dia adalah murid terpintar di sekolah. Tapi dia tidak berpikir itu adalah sebuah pencapaian yang besar. Lagi pula, sekolahnya sangat kecil sehingga tidak sulit untuk menjadi murid terbaik di sana. Saat Yuna kembali ke tempat duduknya, guru itu menatap Sean dan bertanya apakah dia tidak malu dikalahkan oleh seorang perempuan. Sean tertegun dengan apa yang baru saja dia dengar. Masih kebingungan, Sean mulai menjawab sang guru, mencoba untuk membela Yuna, tapi dia diinterupsi oleh murid lain yang menendang kursinya dengan keras, membuat suara gaduh dan menarik perhatian semua orang. Murid itu menguap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menatap sang guru, mengatakan kalau menurutnya kelas sudah selesai. Sang guru yang kesal menunjuk ke arah murid itu, dan saat itulah kita tahu namanya adalah Jin Kwan. Guru itu memberitahu Jin bahwa dialah yang memutuskan kapan kelas selesai. Dengan ekspresi yang serius, Jin menatap sang guru dan menjelaskan bahwa dia benar-benar harus pergi ke kamar mandi, dan dia bahkan sudah membuka gesper ikat pinggangnya. Jin, tanpa menunggu jawaban dari gurunya, berdiri dan mulai berjalan ke arah pintu. Aramindi dan sang guru yang kesal akhirnya membubarkan kelas. Murid-murid lain membicarakan Jin, mengatakan kalau dia gila dan sok jadi preman. Yuna tampak acuh tak acuh terhadap semua keributan itu. Kelas pun berakhir, dan semua orang tampak sangat senang karena jam pelajaran telah usai. Seorang murid menghampiri Yuna dan memanggilnya. Ternyata murid itu adalah Sean. Dia terlihat agak canggung. Sean meminta maaf karena secara tidak langsung telah membuat Yuna menyelesaikan soal persamaan itu untuk menggantikannya. Dia menatap Sean dan memintanya untuk minggir. Sean, yang terkejut dengan perkataannya, tetap diam di tempat untuk melihat apakah Yuna akan mengatakan sesuatu yang lain. Yuna berdiri. Mengatakan kalau dia harus ke kamar mandi dan kamu menghalangi jalannya. Sean dengan canggung meminta maaf dan minggir. Gadis-gadis lain di kelas memperhatikan Yuna yang berjalan pergi dan berkomentar bahwa sikap Yuna benar-benar bermasalah. Mereka menyarankan Sean untuk tidak membuang-buang waktu berbicara dengan Yuna, karena dia adalah gadis yang menyebalkan. Sambil berjalan, Yuna menatap sepatunya yang usang dan menghela napas, dan berpikir kalau semua pakaiannya sudah usang dan dipakai berulang kali. Kebanyakan siswa di sekolah situasinya tidak jauh lebih baik darinya. Satu-satunya orang yang benar-benar menonjol adalah Shona, pangeran sekolah yang selalu mengenakan pakaian rapi dan jam tangan mahal. Aku benci orang sepertinya, pikir Yuna. Adegan pun beralih ke pegunungan. Tokoh utama kita tahu kalau biasanya di kota kecil di tengah pegunungan ini hari cepat sekali gelap. Meskipun begitu, di sanalah dia berjalan mendaki gunung sepulang sekolah. Sialnya rumahnya adalah tempat yang sangat buruk untuk belajar. Tidak ada meja belajar dan rumahnya sangat berantakan dan sempit. Tokoh utama kita mengatakan kalau dia sebenarnya bisa belajar di sekolah, tapi beberapa siswi tidak begitu menyukainya dan selalu mencari alasan untuk mengganggunya. Yuna berada dalam dilema, dia harus belajar dan fokus, tapi tidak punya tempat tujuan sampai beberapa hari yang lalu saat dia sedang berjalan tanpa arah setelah dipukuli oleh ibunya yang mabuk dan menemukan sebuah gubuk kecil di tengah pegunungan.
Tempat yang sempurna bisa dibilang sebuah suaka untuk belajar. Dia menyadari kalau perabotan di dalam gubuk itu tidak setua penampakan luarnya, jadi dia menyimpulkan pasti ada orang yang tinggal di sini baru-baru ini. Tapi itu tidak penting. Dia telah menemukan tempat yang sempurna. Kosong, terbengkalai, dan damai semua yang ia butuhkan. Saat dia mengambil kunci untuk membuka gemboknya, dia sadar gembok itu sudah terbuka. Yuna pun masuk ke dalam gubuk. Dalam hati berkata kalau sebenarnya ada satu orang lagi yang tahu tentang tempat ini. Jin Kwon, orang dengan reputasi paling buruk, bukan hanya di sekolah tapi juga di seluruh kota. Kau tidak kembali setelah pergi ke kamar mandi. Apa kau tidur di sini selama ini, tanya Yuna. Dia menjawab iya, dan berencana untuk tidur lebih lama lagi. Dengan acuh tak acuh Yuna menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia mau. Jin turun dari loteng kecil tempatnya berada sambil meregangkan bahunya. Dia lalu bertanya pada Yuna apakah dia mau makan mie instan, seolah sudah jadi rutinitas. Jin langsung menyiapkan mie tanpa menunggu jawaban Yuna. Dia hanya bertanya apakah Yuna mau pakai telur atau tidak. Yuna mengiyakan, tapi memintanya untuk tidak mengaduknya seperti yang terakhir kali. Jin memasak sementara Yuna belajar. Seolah sudah menjadi rutinitas. Mereka berdua telah berbagi gudang itu selama beberapa waktu. Protagonis kita menceritakan kalau dia sudah tahu tentang Jin Kwon. Rumornya mengatakan dia kehilangan orang tuanya saat masih kecil, dan berpindah-pindah dari satu kerabat ke kerabat lain hingga berakhir di kota ini. Rupanya, keluarganya memiliki koneksi dengan mafia. Itulah sebabnya orang tuanya meninggal. Ada desas-desus bahwa dia pernah memukul guru, dan dia sering terlibat perkelahian. Meskipun sudah satu sekolah setidaknya selama 1 tahun. Yuna bahkan belum pernah berbicara dengannya. Dia pikir semuanya akan tetap seperti itu sampai kelulusan. Tetapi semuanya berubah secara tak terduga 1 minggu yang lalu setelah menemukan gudang itu. Yuna sedang asyik belajar sampai dia mendengar suara aneh dari dalam gudang. Melihat ke arah suara itu, Yuna melihat tatapan tajam Jin dan menyadari dia bukan satu-satunya yang menggunakan gudang kosong itu. Karena takut dan mengira baru saja menyusup ke rumah Jin, apalagi setelah tahu reputasinya, dia dengan cepat mengemasi barang-barangnya dan meminta maaf karena masuk tanpa izin. Pikiran Yuna berkecamuk setelah bertemu dengannya. Jin Kwon, anak paling bermasalah di kota, tapi bukannya marah. Jin hanya melewatinya dan mengatakan kalau tempat itu bukan rumahnya. Jin menjelaskan bahwa dia sudah menggunakan gudang itu selama 1 bulan dan belum pernah melihat siapapun di sana selain dirinya. Tidak percaya. Yuna bertanya lagi apakah benar tidak ada yang tinggal di sana? Dan Jin membenarkan kalau memang tidak ada. Jadi apa yang kau lakukan di sini? Menikmati momen spesial sendirian? Jawab Jin setelah berpikir sejenak. Melihat ekspresi kaget Yuna, Jin menambahkan, ya kau tahu, tidur siang dan hal-hal semacamnya. Jangan ngeres, kata Jin. Karena malu, Yuna menyangkal kalau dia tidak memikirkan yang aneh-aneh. Tapi sebelum Yuna bisa bicara lagi, Jin bilang dia tahu Yuna menggunakan gudang itu untuk belajar, sambil naik kembali ke mezanin. Dia kembali tidur. Sama sekali tidak terganggu dengan kehadiran Yuna. Sementara Yuna masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Yuna tidak percaya dia langsung tidur begitu saja. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi. Yuna tahu, pilihan terpintar adalah pergi. Lagi pula reputasi Jin sangat buruk, dan tindakannya jelas tidak bisa ditebak, tapi tempat ini sempurna untuk belajar. Dan dia tahu kemungkinan menemukan tempat seperti ini lagi. Pada dasarnya nol meyakinkan dirinya sendiri bahwa tempat itu bukan milik Jin, bahkan jika dia menemukannya sedikit lebih dulu darinya. Itu tidak memberinya hak untuk mengklaim tempat itu miliknya. Yuna merasa aneh bahwa Jin telah tidur di sana selama ini saat dia belajar, dan dia tidak pernah menyadarinya. Jadi dia naik untuk memeriksa dia mengamati Jin, untuk melihat apakah dia benar-benar tidur atau masih terjaga. Jin membuka matanya dan memberitahu Yuna bahwa jika ada yang ingin dia katakan, katakan saja. Terkejut Yuna buru-buru berdiri membuat kepala dan bahunya terbentur langit-langit yang rendah. Benturan itu membuatnya kehilangan keseimbangan dan mulai terjatuh. Jin yang menyadari Yuna akan jatuh langsung meraih pergelangan tangannya menariknya ke arah dirinya. Membuatnya jatuh tepat di atasnya dengan kepala bersandar di dadanya Jin, memperingatkannya untuk berhati-hati. Karena pagar di sini tidak terlalu tinggi masih dalam keadaan terkejut, Yuna merasakan tangan Jin melingkar di pinggangnya. Menyadari posisi mereka dia menjadi sangat malu dan wajahnya merah padam seperti cabai. Dia dengan cepat menjauh dari Jin menyuruhnya menyingkir Jin dengan bercanda berpura-pura tersinggung. Dia berkata, begitukah caramu memperlakukan orang yang baru saja menolongmu mencoba mengalihkan pembicaraan? Yuna bertanya bagaimana dia tahu Yuna belajar di sana. Dia menjawab itu karena dia melihatnya 2 hari yang lalu. Saat dia tidur di mezanin, dia terbangun dan melihat seseorang sedang belajar, dan ketika dia melihat lebih dekat pada punggung dan rambutnya, dia langsung tahu itu adalah Yuna. Jin menjelaskan itu karena biasanya di kelas dia duduk 2 meja di belakang Yuna. Yuna merasa aneh dia bisa mengenalinya hanya dengan melihat punggungnya,
jadi dia menatap Jin dengan curiga. Tidak menyadari tatapan curiga Yuna, Jin menepukkan salah satu tangannya ke kasur dan berkata bahwa jika Yuna mengincar tempat tidurnya, dia pasti sudah mengusirnya, tapi karena sudah jelas, dia di sana hanya untuk menggunakan meja dan belajar. Jin pikir dia tidak keberatan berbagi tempat itu. Berbagi tempat ini, seru Yuna dengan kaget. Menanggapi komentar Yuna, Jin bilang, karena mereka berdua butuh tempat yang tenang, tapi tujuan mereka berbeda, jadi ini sempurna. Karena dengan begitu, mereka tidak akan saling mengganggu, jadi hidup berdampingan di ruangan ini seharusnya tidak jadi masalah. Yuna tahu perkataan Jin ada benarnya, tapi meski begitu dia tetap bertanya padanya. Karena kamu hanya datang ke sini untuk tidur, kenapa tidak tidur saja di rumahmu? Jin membalas dengan nada yang sama, kenapa kamu tidak belajar saja di rumahmu? Pertanyaan itu membuatnya teringat akan situasi di rumahnya. Seketika dia sadar kalau sama seperti dirinya, Jin pasti punya alasan tersendiri kenapa dia membutuhkan tempat itu. Mengalihkan pembicaraan, Yuna bertanya apakah dia yakin tidak ada yang tinggal di sana dan bagaimana jika ada orang lain yang masuk selain mereka. Jin meyakinkannya, mengatakan kalau dia akan membawa gembok dan bisa menitipkan satu kunci padanya. Masih bingung, Yuna bilang kalau jelas Jin akan lebih nyaman menggunakan tempat itu sendirian jadi. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan pertanyaannya, Jin menjawab seperti yang dia katakan tadi, dia tidak keberatan untuk berbagi. Tapi Yuna masih terlihat sangat canggung. Sambil menatapnya, Jin bertanya, jadi kamu mau kuncinya atau tidak? Dengan malu-malu Yuna menjawab iya. Jin lalu mengusirnya ke lantai bawah agar Yuna bisa kembali belajar dan berhenti mengganggunya. Yuna terdiam di sana selama beberapa saat, tak bergerak memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia mendekati kursinya bertanya-tanya dalam hati apakah tidak apa-apa berbagi tempat ini dengannya. Tapi kamu kan tidak mengenalku, teriak Yuna dari lantai bawah. Yuna Jun, siswa peringkat 1 di sekolah, jawabnya. Hanya karena nilaiku jelek bukan berarti aku tidak bisa menghafal nama orang-orang di kelasku. Dia akhirnya meyakinkan dirinya sendiri, terutama karena dia tahu tidak ada tempat belajar yang lebih baik dari tempat itu. Dan begitulah tokoh utama kita menceritakan bagaimana kehidupannya bersama Jin dimulai. Gudang kecil itu dibagi menjadi 2 wilayah kekuasaan. Dengan Jin yang tinggal di mezanin tempat dia tidur, dan Yuna di lantai 1 belajar, meskipun berbagi ruang yang sama di sekolah. Mereka berpura-pura menjadi orang asing. Lagi pula mereka tidak banyak bicara selama waktu yang mereka habiskan bersama. Tapi sejak Jin mulai membawa mie instan ke rumah sebulan yang lalu, mereka mulai makan bersama, mengobrol dan berinteraksi sedikit lebih banyak satu sama lain. Melirik Jin, dan sekarang setelah lebih sering berinteraksi dengannya, Yuna menyadari dia adalah orang yang normal, sangat berbeda dari apa yang dikatakan rumor. Keduanya berbicara cukup santai saat mereka bersama. Yuna bertanya berapa banyak telur yang dia masukkan ke dalam sup dan apakah ada yang pecah. Dia menjawab bahwa dari 5 telur 2 tidak pecah. Dia kemudian mulai mengeluh bahwa dia benci kalau kuahnya menjadi keruh karena telur. Mendengar keluhan itu, Jin menegurnya dengan serius, menjelaskan bahwa dia sudah harus memasak mie dengan cara yang bisa memuaskan selera mereka berdua, jadi setidaknya dia bisa memaklumi kuah yang keruh itu. Sambil menyerahkan sumpit padanya, mereka mulai makan sementara Jin menggerutu tentang betapa pemilihnya Yuna soal makanan. Saat mereka mulai makan, Jin tidak sengaja atau mungkin sengaja menumpahkan kuah ke gelas Yuna. Kesal, Yuna mengomelinya karena menumpahkan kuah padanya, tapi Jin hanya mengangkat bahu mengatakan dia bisa mencucinya dan memakai blus lain. Besok. Masalahnya Yuna sudah berencana memakai blus yang sama besok juga. Dia menatap Jin dengan tajam, sambil berharap tinjunya lebih besar, agar dia bisa memberinya beberapa pukulan untuk itu. Menyadari tatapannya, Jin berhenti makan. Oke, lepas blus itu. Aku akan mencucikannya untukmu, katanya sambil menunjuk ke mejanya. Hah, lepas? Cuci pakai apa? Apa maksudmu, tanya Yuna bingung. Jin bersikeras menyuruhnya melepas blus itu. Apa dasar mesum, teriak Yuna dengan cepat mundur dari Jin dan tidak sengaja membenturkan kepalanya ke dinding. Melihat adegan itu, Jin bilang untuk orang sepintar dia, Yuna suka sekali membenturkan kepalanya. Diam, kamu, jawab Yuna dengan marah sambil mengusap benjolan di kepalanya. Tiba-tiba saja Jin melepas kaosnya. Ya, para pembaca sekalian, manhwa ini sangat menjanjikan. Malu dan benar-benar bingung, Yuna menatapnya dengan heran. Lepaskan bajumu dan pakai yang ini, katanya. Noda di bajumu seharusnya mudah hilang dengan sedikit sabun cuci piring, tambahnya sambil menyerahkan kaosnya. Jadi kamu mau aku cuci blusmu atau tidak, tanya Jin tidak sabar. Yuna merasa ini tidak perlu, tapi sebelum menjawab Jin dia berhenti dan berpikir sejenak. Mencuci baju di rumah selalu merepotkan, dan airnya sangat dingin membuat tangannya ngilu karena kedinginan. Seperti robot yang logis, dia mulai menghitung betapa untungnya jika Jin yang mencuci blusnya. Dia mengambil kaos dari tangan Jin dan memintanya menunggu sebentar di luar, tapi kan tidak banyak yang perlu. Sebelum Jin selesai bicara, Yuna berteriak menyuruhnya keluar mendengus kesal. Yuna menatap pintu selama beberapa detik sebelum berganti pakaian. Setelah beberapa menit, dia memanggil Jin masuk kembali. Dia berbalik untuk masuk tapi berhenti sejenak, menatap Yuna. Dia menyodorkan blusnya ke arah Jin, tapi Jin malah terus berjalan masuk tanpa mengambilnya.
Dengan bingung dia bertanya apakah Jin berubah pikiran dan tidak jadi mencucinya. Jin mengambil blus dari tangan Yuna berjalan ke wastafel dan mulai mencucinya tanpa mengatakan apapun lagi. Yuna memperhatikannya sambil menghabiskan minyak. Dia merasa lucu melihat pria berotot mencuci blus kotor di wastafel. Faktanya dia sadar belum pernah memperhatikan betapa bugar dan kuatnya Jin, dan tidak seperti gosip yang beredar, dia tidak punya tato geng sama sekali. Larut dalam pikiran tentang betapa berbedanya Jin dari omongan orang, Yuna menarik kaos Jin lebih dekat ke wajahnya, sambil menghirup aroma wangi yang menempel di sana. Tiba-tiba, dia mendengar Jin bertanya apa-apaan yang sedang ia lakukan. Yuna langsung membeku sesaat setelah mendengar itu, sadar akan kelakuannya. Mencoba mengelak, dia mulai mengipasi dirinya dengan kemeja itu, sambil berkata kalau mie instannya terlalu pedas, dan membuatnya kegerahan. Karena malu, dia pun meminta segelas air. Sekaligus mencoba mengalihkan perhatiannya dari apa yang baru saja terjadi, adegan pun beralih ke beberapa saat kemudian di hari yang sama. Yuna meregangkan tubuhnya setelah selesai belajar. Jin terlihat tidur nyenyak di mezanin. Dia mulai membereskan barang-barangnya ketika mendengar Jin menguap saat bangun tidur. Dia pun turun dari tangga mezanin. Seolah-olah dia punya alarm yang memberitahunya kapan Yuna selesai belajar, dan bertanya apa dia akan pulang. Yuna menyamakan Jin seperti kucing karena sama seperti kucing dia sepertinya selalu tahu kapan suasana di ruangan berubah. Dia teringat bahwa pada awalnya dia selalu bertanya-tanya, apakah dia harus membangunkannya atau tidak untuk berpamitan pulang, tapi dia tidak pernah perlu melakukannya. Karena setiap kali dia selesai, Jin akan datang sendiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Tapi malam itu, selain mengucapkan selamat tinggal seperti biasa, dia tampak khawatir. Karena Yuna pulang lebih malam dari biasanya, Yuna yang menyadari kekhawatirannya, mengambil kesempatan untuk sedikit menggoda Jin. Jangan bilang kau benar-benar khawatir padaku, memangnya kau mau apa? Mengantarku pulang? Jin menatap Yuna dengan ekspresi serius yang hampir membeku. Merasakan sikap dinginnya atau mungkin karena Jin sama sekali tidak punya selera humor, Yuna mengeluarkan senter dari tasnya. Dia menggunakannya untuk menerangi jalannya pulang. Jin memintanya untuk tidak lagi menggunakan senter itu. Yuna tidak mengerti alasannya. Jin menjelaskan bahwa orang-orang bisa mengetahui bahwa mereka menggunakan tempat itu. Cahaya senter sangat mudah terlihat di malam hari. Sambil menyalakan dan mematikan senternya, dia bertanya bagaimana caranya dia pulang tanpanya karena di luar sangat gelap. Tanpa menjawab, Jin pergi ke lemari dan mulai mencari sesuatu. Dia menemukan sebatang kayu besar, meraihnya dan berjalan ke arah Yuna. Yuna mulai mundur ketakutan dalam hati. Memarahi dirinya sendiri karena lengah di dekat Jin. Dia kemudian mengulurkan potongan kayu itu ke arahnya, dan memintanya untuk memegang salah satu ujungnya. Aku bisa melihat dengan jelas di malam hari, kata Jin, seolah-olah hanya itu penjelasan yang Yuna butuhkan. Adegan beralih ke Jin dan Yuna yang menuruni gunung saat dia membimbingnya menggunakan potongan kayu itu. Protagonis kita memberitahu kita bahwa sejak hari itu, setiap malam Jin akan mengantarnya pulang. Dia peduli padanya. Dia bahkan membuat bagian yang lebih lembut pada kayu itu agar dia bisa memegangnya tanpa menyakiti tangannya. Sungguh luar biasa bagaimana semakin banyak waktu yang dia habiskan bersamanya, semakin dia mengenalnya dan semakin dia yakin bahwa semua rumor tentangnya itu salah. Selama perjalanan, Jin akan selalu menunjukkan hal-hal yang perlu dia waspadai seperti lubang di tanah dan sebagainya. Yuna membiarkan pikiran-pikiran usilnya mengambil alih dan mengatakan pada Jin bahwa dia sangat mengingatkannya pada seekor kucing, bahkan fakta bahwa dia bisa melihat dengan sangat baik dalam gelap. Karena pupil kucing biasanya melebar dan menyusut secara efisien, mereka bisa melihat dengan baik. Akhirnya dia mengatakan pada Jin bahwa dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan jika dia berhenti pergi ke gudang karena dia mengantarnya pulang setiap malam. Kau harus pergi sebelum matahari terbenam, jawab Jin. Dengan sangat acuh tak acuh, tapi Yuna menjadi termenung. Dia tahu dia tidak bisa pulang sebelum matahari terbenam. Setelah itu mereka berjalan sisa perjalanan dalam keheningan. Sampai mereka tiba di kota di mana, dengan cara yang sangat formal mereka mengucapkan selamat tinggal, dan berpisah. Yuna berhenti sejenak. Dia berbalik untuk melihat Jin. Berpikir untuk berterima kasih padanya karena telah menemaninya. Dia melihatnya berjalan pergi ragu-ragu dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke rumahnya dan berhenti selama beberapa detik di depan pintu, seolah-olah mengumpulkan keberanian untuk masuk. Ketika dia sampai di pintu apartemennya, dia melihat botol-botol dan kantong-kantong minuman keras di luar. Sambil menghela napas, dia berasumsi ibunya minum-minum lagi. Dia masuk ke apartemen berpikir bahwa dengan alkohol sebanyak itu, ibunya pasti sudah tidur. Kita melihat sosok seorang wanita berambut hitam sangat kurus dan dengan tatapan kosong. Yuna terkejut. Ibu, kau belum tidur? Wanita itu hanya menjawab dengan gumaman. Dia mengambil sebuah baskom yang ada di dekat dapur dan berjalan ke arah Yuna, menyiramkan baskom penuh air ke tubuhnya. Membuat Yuna basah kuyup yang hanya bisa membeku karena situasi itu. Sebelum putrinya bisa mengatakan apa-apa, wanita itu langsung menyerangnya. Menamparnya berkali-kali. Yuna hanya melindungi wajahnya sambil berpikir, seharusnya aku di luar lebih lama lagi.
Seolah-olah dialah yang salah karena pulang terlalu cepat. Adegan beralih ke keesokan harinya di sekolah saat pelajaran olahraga. Sang guru sedang mengatur tim untuk permainan bola gebok. Protagonis kita ikut berpartisipasi tapi dia jelas merasa tidak enak badan. Wajahnya memerah dan dia sedikit terengah-engah. Di dekatnya Jin berjalan sambil sepertinya memperhatikan Yuna dari sudut matanya. Salah satu teman sekelas Yuna yang tidak menyukainya menabraknya. Dia meminta maaf dengan nada yang jelas-jelas palsu, memperjelas bahwa tabrakan itu disengaja. Protagonis kita yang mengejutkanku mengacungkan jari tengah padanya. Teman sekelasnya itu terlihat bingung dengan gestur Yuna dan mengeluh. Membuat Yuna berkata, "Oh, jadi kau bisa melihat ya?" Sang guru memperhatikan keributan kecil itu, dan menyuruh mereka berdua untuk berhenti karena permainan akan segera dimulai. Menurutku protagonis seperti inilah yang aku suka. Tidak ada lagi diam saja dan menerima omong kosong dari orang lain. Protagonis kita memberitahu kita bahwa nama teman sekelasnya itu adalah Hiso, dan bahwa biasanya menghadapi omong kosongnya adalah hal yang sangat mudah. Tapi hari ini dia sedang tidak enak badan. Mungkin itu karena dia harus menghabiskan sepanjang malam di luar apartemennya dengan pakaian basah, dan itulah kenapa dia pasti masuk angin. Sekarang aku mengerti kenapa dia butuh tempat yang tenang untuk belajar. Ibunya sangat mengerikan. Permainan dimulai, dan Yuna hanya berharap untuk kalah dengan cepat agar dia bisa pergi dan beristirahat. Tapi sepertinya Hiso dan teman-temannya punya rencana lain. Salah satu antek-antek Hiso dengan cepat merebut bola sebelum Yuna terkena lemparan. Dia terus melakukannya berulang kali bukan hanya dia, tapi juga Hiso dan antek-anteknya yang lain. Yuna langsung sadar mereka sengaja melakukannya sebagai cara untuk mengucilkannya dari permainan, sambil tetap memaksanya untuk tetap di sana, dan mereka sepertinya sangat niat melakukannya. Sean yang berada di tim lawan tidak sengaja mendengar Hiso memberitahu yang lain tentang rencana licik mereka terhadap Yuna. Sementara itu kondisi Yuna jelas semakin memburuk, hampir tidak bisa berdiri dan merasa mual. Dia berpikir untuk menemui guru untuk meminta izin pergi. Tapi sebelum dia sempat melakukannya, Sean yang sedang memegang bola melemparkannya ke arah Yuna. Mengenainya telak membuatnya pingsan dan tersungkur ke tanah. Sean menjadi sangat khawatir dan terkejut, karena dialah yang melempar bola itu. Permainan dihentikan dan Sean bersama seorang temannya berlari menghampiri Yuna. Dia mengguncang tubuhnya mencoba membangunkannya tapi Yuna tidak merespons. Mereka memutuskan untuk segera membawanya ke UKS. Jin yang masih berada di dekat lapangan menyaksikan semua yang terjadi dari kejauhan. Yuna terbangun di UKS sekolah menyadari kalau dia pasti pingsan karena kelelahan dan sepertinya dia masuk angin. Karena semalaman tidur di luar dalam keadaan basah kuyup. Dia menyadari meskipun dia berada di dekat jendela, ada bayangan yang sangat pas menutupi wajahnya. Melihat ke arah jendela dia melihat seseorang, menempelkan kertas-kertas untuk menghalangi sinar matahari agar tidak langsung mengenainya. Petugas UKS masuk, sambil mengeluh betapa panasnya di dalam. Dia melihat ada pemanas di dekat Yuna dan bertanya siapa pula yang membawa pemanas. Ke sekolah di tengah musim panas begini. Petugas itu juga menyadari ada kertas-kertas di jendela dan mulai merobeknya. Dia meletakkan tangannya di dahi Yuna menanyakan bagaimana perasaannya sambil mengeluh, kalau jadi sulit untuk tahu apakah dia panas karena demam atau karena pemanas. Petugas UKS itu memarahi Yuna, mengatakan kalau dia merasa tidak enak badan, seharusnya dia memberitahu guru agar tidak perlu ikut pelajaran olahraga. Yuna meminta maaf kepada petugas itu, mengatakan dia pikir dia masih kuat karena jam pelajaran akan segera berakhir. Perawat memberitahu Yuna sebaiknya dia pulang lebih awal hari ini untuk istirahat. Tanpa menunggu jawaban dari Yuna, dia langsung pergi mengatakan ada rapat yang harus dihadiri. Yuna duduk di ranjang kepalanya berdenyut kencang sambil berpikir bahwa pulang ke rumah adalah pilihan terburuk baginya. Dia mendengar perawat berbicara dengan seseorang yang sepertinya datang untuk menjenguk Yuna. Ketika memikirkan seseorang yang cukup peduli untuk menjenguknya bayangan Jin muncul di benak Yuna. Namun, di luar dugaannya yang muncul adalah Sean. Apa yang dia lakukan di sini? Seolah-olah mendengar pikiran Yuna, Sean berkata dia datang untuk menjenguknya. Dia sudah datang lebih awal di sela-sela jam pelajaran, tetapi Yuna masih tertidur. Dia menjelaskan bahwa dia pikir mungkin Yuna perlu dibawa ke rumah sakit karena dia belum pernah melihat ada orang yang pingsan seperti itu sebelumnya. Terutama karena ulahnya karena Yuna pingsan tepat setelah dia melempar bola padanya. Yuna tidak mengerti apa yang dia katakan karena dia pingsan karena sakit. Melihat betapa khawatirnya Sean dan menganalisis situasinya, Yuna sadar kalau memang mudah untuk berasumsi itu adalah kesalahannya. Dia memutuskan untuk sedikit menggodanya bertanya mengapa dia repot-repot datang menjenguknya, padahal sudah jelas-jelas memukulnya dengan sangat keras. Sean dengan cepat menjelaskan bahwa Yuna salah paham, dia sama sekali tidak bermaksud untuk menyakitinya. Dia memperhatikan pagi itu saat Yuna tiba di sekolah kalau kondisinya terlihat tidak baik-baik saja. Jadi dia berasumsi bahwa saat bermain bola pantul Yuna sengaja ingin terkena bola agar bisa keluar dari lapangan dan itulah sebabnya dia melempar bola ke arahnya. Sean meminta maaf karena telah membuatnya pingsan, menjelaskan bahwa dia sebenarnya hanya mencoba membantunya.
Perkataan Sean membuat Yuna teringat pada kejadian semalam ketika dia bahkan kesulitan untuk mengucapkan terima kasih yang sederhana kepada Jin. Bagaimana bisa orang lain begitu tulus sementara dirinya begitu sulit mengucapkan sesuatu yang sesederhana terima kasih? Dia yakin hal itu pasti mudah bagi Sean, karena dia mungkin hidup di dunia yang penuh kasih sayang dan kehangatan, tanpa ada satupun parasit yang mengganggunya. Yuna memberitahu Sean bahwa tidak apa-apa itu bukan masalah serius. Sean merasa lega mendengarnya dan Yuna pun bangkit dari tempat tidur. Agak goyah karena meskipun dia merasa lebih baik dia masih sakit. Dia bilang ke Sean kalau pemanas dan kertas-kertas di jendela itu tidak perlu. Tapi dia tetap berterima kasih karena Sean melakukannya untuknya. Sean terlihat sedikit kaget terkejut karena Yuna benar-benar berterima kasih padanya. Suasana pun menjadi canggung. Aku mulai curiga jangan-jangan bukan dia yang menaruh semua itu di sana. Dan si brengsek licik ini tidak menyangkalnya. Dia hanya diam saja. Yuna berpikir ternyata anehnya mudah sekali mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Seharusnya dia lebih sering mencobanya. Masih sedikit pusing dia tidak sengaja menabrak Sean. Sean menangkapnya agar tidak jatuh. Khawatir dan hampir berbisik di telinganya, dia bertanya apakah Yuna baik-baik saja. Kamu mungkin sebaiknya jangan bergerak terlalu cepat, Yuna. Kamu sepertinya masih belum 100% pulih, katanya dengan lembut. Menempatkan tangannya di bahu Yuna, kehangatan dan kedekatan tubuh Yuna membuatnya tersipu. Mundur kau, Sean. Jauhi gadis kita, ini tim Jin. Pada saat itu seseorang masuk ke ruang UKS. Jin dia muncul dan memergoki adegan antara Yuna dan Sean. Dia mengamati situasi dalam diam selama beberapa detik. Yuna terkejut dengan kemunculan Jin yang tiba-tiba, dan sadar kalau Jin bisa salah paham. Dengan cepat menjauh dari Sean. Sean bertanya apakah Jin juga sakit. Jin hanya berjalan ke arah mereka. Sean secara naluriah bergerak ke depan Yuna seolah mencoba melindunginya. Apa dia pikir Jin akan melakukan sesuatu padaku? Yuna bertanya-tanya melihat reaksi Sean. Dan kenapa Jin datang ke UKS? Aku ragu dia khawatir padaku, tapi bagaimana jika dia tiba-tiba bersikap super ramah entah dari mana? Pikir Yuna saat Jin berjalan melewati mereka dalam diam. Dia pergi ke tempat obat-obatan disimpan, dan mengambil salah satu botol. Dia memasukkannya ke dalam saku dan pergi seolah-olah hanya dia satu-satunya orang di ruangan itu. Sean tampak lega sementara Yuna terlihat sedikit kesal pada Jin yang bersikap sok keren padahal baru kemarin dia mencuci kemejanya. Sean mengaku kalau dia merasa tidak nyaman di dekat Jin tapi protagonis kita tidak memperhatikan apa yang dikatakannya. Sean bilang Yuna terlalu khawatir memikirkan kenapa Jin minum obat-obatan itu. Sean memanggilnya, menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dengan dingin Yuna bilang dia baik-baik saja dan tidak perlu diantar olehnya. Dengan begitu dia mulai meninggalkan UKS. Sean hanya melihatnya pergi tidak mengerti kenapa sikapnya begitu dingin. Tapi sebenarnya, topik tentang rumah adalah hal yang sangat sensitif bagi protagonis kita. Dia tidak ingin seorang pun tahu tempat seperti apa yang dia tinggali. Meninggalkan sekolah Yuna, langsung pergi ke gudang kecil di pegunungan. Ketika dia melihat kuncinya terpasang, dia tampak sedikit kecewa. Dia pergi ke mejanya dan menyiapkan peralatannya untuk mulai belajar padahal dia sudah sangat lelah. Dia tahu ujian akan segera tiba dan dia harus belajar. Mungkin ini hanya sikap keras kepala Yuna, tapi dia ingin menjadi lulusan terbaik. Saat lulus dari SMA nanti, dia tahu menjadi lulusan terbaik adalah sebuah gelar dan pengakuan yang bisa dia raih dengan bangga melalui usahanya sendiri. Mungkin karena kelelahan, atau mungkin demamnya kembali lagi, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan ranjang nyaman yang ada di belakangnya. Mungkin istirahat sebentar akan membuatnya merasa lebih baik. Yuna menggelengkan kepala memarahi dirinya sendiri karena pikiran itu. Dia tahu dia harus belajar, tapi sebelum dia sadar karena tak kuasa menahan lelah, dia merebahkan diri di ranjang mezanin itu. Lagi pula istirahat yang cukup penting untuk bisa belajar secara efektif. Jin mungkin akan marah jika tahu dia menerobos masuk ke wilayahnya, tapi kan dia pingsan hari ini di sekolah. Mungkin dia akan memaafkannya karena itu. Dan kenapa dia muncul di UKS? Memalukan sekali dia melihat adegan itu. Apa yang dia pikirkan saat melihatnya? Pikiran Yuna berkecamuk tapi rasa kantuk mulai menyerangnya. Matanya perlahan mulai terpejam. Saat dia membayangkan apa yang akan Jin lakukan ketika menemukannya di sana, akankah dia membangunkannya? Dan bagaimana jika dia tidak datang? Bagaimana dia akan pulang tanpa senter? Yuna pun akhirnya tertidur lelap sampai dia merasakan sesuatu mendekat. Dia terlonjak kaget saat melihat sesosok pria berada tepat di atasnya. Dan secara naluriah dia mulai memukulnya mencoba membela diri. Menyuruhnya menunggu Jin meraih tangannya untuk membuatnya berhenti. Saat itulah dia akhirnya sadar. Orang di atasnya sebenarnya adalah Jin. Tapi fakta bahwa dia berada di atasnya dan begitu dekat membuatnya malu. Karena panik dan masih sedikit takut dia mendorong Jin menjauh membuatnya terbentur langit-langit yang rendah. Sambil memijat benjolan di kepalanya, Jin bertanya apa-apaan yang sedang dia lakukan. Yuna membela diri mengatakan Jin mencoba menindihnya. Jin menjelaskan dia tidak tahu itu Yuna, dia pikir ada seseorang yang menyelinap masuk ke gudang. Dengan kesal Yuna bilang siapa lagi yang ada di sana selain dirinya dan itu sudah jelas.
Melihat gembok yang tidak terkunci seharusnya dia sudah tahu. Jin menghela napas. Sedikit jengkel, lupakan itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu tahu ini jam berapa? Ini sudah lewat jam 2 pagi. Yuna kaget dengan apa yang dikatakan Jin. Dengan cemas Jin melanjutkan bicaranya. Apa yang kamu pikirkan berada di sini selarut ini? Seharusnya kamu setidaknya mengunci pintu. Kamu malah tertidur begitu saja tanpa khawatir tentang apapun. Bersikap defensif Yuna membalas bahwa tidak mungkin dia bisa mengunci pintu karena gemboknya ada di luar. Menyadari Yuna benar, Jin kemudian berkata seharusnya dia pulang untuk tidur. Dan kenapa kamu tidak pulang untuk tidur? Apa yang kamu lakukan di sini jam segini? Ini sudah lewat jam 2 pagi, balas Yuna dengan ketus. Mengabaikan komentarnya, Jin mengingatkannya bahwa mezanin ini bukan wilayahnya. Itu benar-benar membuat Yuna kesal dan dia mulai berteriak padanya, siapa peduli? Ini milik siapa, atau bukan? Kita harus menggunakan ruangan ini berdasarkan kebutuhan kita. Kepalaku sakit sekali, seluruh badanku sakit. Aku hanya naik ke sini untuk tidur sebentar, tapi karena aku sakit, aku ketiduran. Apa itu kejahatan besar? Semua teriakan itu membuat sakit kepala Yuna kembali. Melihat Jin setuju untuk membiarkannya menggunakan tempat tidur kapanpun dia butuh, dia bilang hari sudah malam dan menyuruhnya bangun agar dia bisa mengantarnya pulang. Merasa kesal, Yuna menolak bantuan Jin, menyuruhnya berhenti bersikap seolah-olah dia peduli padanya. Tanpa pikir panjang, Jin bertanya bagaimana mungkin dia bisa mengabaikannya begitu saja setelah Yuna pingsan karena terkena bola. Sambil menyentuhnya, Jin menggaruk kepalanya dan membuang muka malu dengan apa yang baru saja dia katakan. Yuna terkejut menyadari bahwa Jin ternyata peduli padanya. Bagaimana demammu? Tanya Jin. Dia bertanya apakah Yuna sudah minum obat, dan Yuna bilang dia hanya banyak tidur dan sekarang merasa sedikit lebih baik. Bahwa meskipun badannya sedikit hangat itu hanya flu biasa ditambah kurang tidur semalam. Jin berdiri dan menyuruhnya menunggu sebentar. Dia menuruni tangga dengan mudah meskipun dalam keadaan gelap. Yuna memarahinya tentang betapa berbahayanya menuruni tangga tanpa menyalakan lampu. Jin menyalakan lampu, mengatakan bahwa Yunalah yang sakit jadi Yuna tidak perlu mengkhawatirkannya. Yuna membalas mengatakan dia tidak khawatir, dia hanya tidak mau harus menjelaskan kepada polisi bagaimana dia menemukan mayatnya. Jin mengambil obat yang dia ambil dari UKS sebelumnya dan segelas air. Dia naik kembali ke mezanin memperingatkan Yuna untuk tidak turun karena dia masih pusing, lalu memberikan obat dan air itu padanya. Yuna menerimanya dan dengan sinis bertanya apakah Jin juga sakit karena dia mengambil obat-obatan itu dari UKS. Jin menjawab ya, dia sedang nyeri haid, itu seharusnya sebuah lelucon. Yuna menatapnya tak percaya, diam dan minum saja obatnya, gumam Jin merasa malu. Tiba-tiba saja Yuna tertawa terbahak-bahak. Kalau saja aku punya setidaknya satu teman, pasti lucu sekali memberitahu mereka kalau Jin Kuan kena nyeri haid, kata Yuna sambil masih tertawa. Dia akhirnya tenang dan meminum obatnya. Jin mengamati. Kalau orang tuanya pasti khawatir banget karena sudah selarut ini dan dia belum pulang. Mengalihkan pembicaraan, Yuna bilang dia akan menginap di sana saja. Kaget, Jin menyuruh Yuna turun karena tempat tidur itu miliknya. Dia berkomentar kalau Jin seharusnya berhenti tidur terlalu banyak. Apa kamu pantas bilang begitu, Yuna? Bukankah kamu yang tidur di sini seharian? Hari ini pengecualian, Jin. Maksudku dalam keadaan normal, tapi Jin mengabaikannya dan menyuruhnya cepat pulang. Yuna yang keras kepala bersikeras untuk menginap di sana. Jin menatapnya bertanya apa dia benar-benar akan tinggal di sini dan bagaimana kalau ada orang yang datang. Tapi Yuna tahu kalau tidak ada seorang pun selain Jin yang datang ke sana selama berbulan-bulan, dan dia tetap teguh pada keputusannya. Mengatakan kalau Jin begitu mengkhawatirkannya, dia juga harus menginap di sana. Jin terkesan dengan kata-kata Yuna. Menyadari hal itu, dia menjelaskan kalau dia tidak sedang mengajaknya tidur bersama. Dia hanya berpikir mereka punya kesepakatan tak terucap tentang alasan mengapa mereka berbagi rumah itu. Ya, dan bagimu, ini adalah tempat di mana kamu bisa belajar, kata Jin. Yuna sambil meluapkan perasaannya bilang kalau ini satu-satunya tempat di mana dia bisa sedikit beristirahat. Dia kaget pada dirinya sendiri karena mengatakan itu pada seseorang, tapi mungkin karena orang itu adalah Jin. Seseorang yang sudah menghabiskan banyak waktu bersamanya mungkin tidak apa-apa mengatakannya. Aku tidak bisa pulang, kata Yuna sedikit malu. Jin memperhatikannya, dan itu membuatnya berpikir mungkin Jin ada di sana pada jam segitu, karena alasan yang sama dengannya. Tanpa berkata apa-apa, Jin menghela napas, bangkit dan mulai menuruni tangga. Dia hampir tersandung saat mendengar Yuna berterima kasih padanya. Melihat itu, Yuna menyuruhnya hati-hati saat menuruni tangga atau dia bisa tersandung dan patah leher. Diam dan tidurlah, kata Jin, sambil duduk dan bersandar di meja untuk tidur. Yuna dengan gembira berbaring dan memanggil Jin, memintanya mematikan lampu. Jin mematikannya sambil menggerutu, yang membuat Yuna terkekeh pelan. Meskipun tempat itu tidak begitu akrab, tapi membuatnya merasa nyaman dan aman. Dan sebagian karena Jin juga ada di sana. Yuna bertanya-tanya sejak kapan berada di dekat Jin mulai membuatnya merasa aman dan bukan terancam. Dia tertidur begitu cepat sebelumnya sampai tidak menyadari betapa ranjang itu beraroma seperti Jin.
Aroma lembut dan menyegarkan yang membuatnya merasa nyaman karena tahu itu adalah miliknya. Dia sangat berbeda dari rumor yang beredar dan jauh lebih baik dari penampilannya. Memikirkan hal itu, Yuna mengganggu Jin sedikit lagi tentang kram menstruasinya sebelum akhirnya tertidur. Keesokan paginya Yuna bangun dengan perasaan segar. Dia bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali dia tidur begitu nyenyak dan damai. Demamnya sudah hilang, tubuhnya tidak sakit lagi. Sungguh cara yang luar biasa untuk memulai hari. Dia mencium aroma makanan lezat di udara. Yuna melihat ke bawah dari mezanin dan melihat Jin yang masih mengantuk sedang memasak ramen. Aku sudah lama ingin menanyakan ini padamu tapi... Apakah keluargamu pemilik pabrik mie? Instan Jin menatap Yuna dengan pandangan tidak setuju dan sama sekali mengabaikan pertanyaannya. Sambil terus memasak, Yuna berjalan ke tepi mezanin dan mulai menuruni tangga. Melihat ini, Jin menyalakan lampu meskipun Yuna berkata cahayanya sudah cukup terang untuknya melihat. Sama seperti candaannya kemarin, Jin berkata dia tidak ingin harus menjelaskan kepada polisi bagaimana dia menemukan mayatnya. Sambil tertawa, Yuna berkata, dalam kasusnya mungkin akan lebih buruk, karena polisi mungkin mengira dialah pelakunya. Yuna mendekat untuk melihat sarapan yang dibuat Jin untuk mereka. Jin mengeluh kalau Yuna bau keringat dan menyuruhnya mandi dulu. Yuna balas berkata kalau dia akan mandi setelah makan. Dan Jin hanya mengatakan itu untuk mengganggunya. Leluconmu payah, tapi setidaknya kau membuat mie instan yang luar biasa, kata Yuna. Jin mencuci piring, sementara Yuna terkulai kekenyangan setelah makan begitu banyak. Dia melihat sebuah handuk di wastafel dekat Jin dan bertanya apakah handuk itu miliknya dan apakah itu satu-satunya yang dia punya. Bahkan setelah Jin mengonfirmasi itu, satu-satunya handuk Yuna tetap meminjamnya menjelaskan bahwa Jin tidak terlihat seperti seseorang yang perlu keramas, dan kalaupun ia tidak ada seorang pun di sekolah yang berani mengatakan apa-apa padanya. Dia kemudian menjelaskan bahwa rambutnya sangat berminyak, jadi dia harus keramas setiap hari meskipun dia yakin tidak ada yang akan peduli dengan penampilan rambutnya. Mendengar itu, Jin menoleh padanya dan berkata, "Aku peduli." Yuna terkejut. Kenapa dia harus peduli? Kamu benar-benar tidak akan mampir ke rumah dulu sebelum ke sekolah, tanya Jin secara retoris. Dia mengambil sebuah panci besar dan mengisinya dengan air. Dia meletakkannya di atas kompor, mengatakan Yuna bisa menggunakan airnya setelah hangat. Yuna jadi memperhatikan betapa telitinya Jin. Dia menyarankan agar Jin naik ke lantai atas untuk tidur siang sementara dia selesai. Bersiap-siap, tapi Jin berkata lantai mezanin pasti bau keringat. Tersinggung, Yuna berkata dia sedang sakit dan tidak banyak berkeringat. Terserahlah, jangan bicara padaku. Aku mau tidur siang, kata Jin sambil duduk di kursi dan melipat tangannya. Beberapa menit berlalu sementara Yuna keramas. Dia memperhatikan bahwa Jin bisa tertidur dengan sangat cepat. Jika dia menggunakan dedikasi yang sama untuk belajar, mungkin dia akan menjadi siswa peringkat 1 di sekolah. Adegan beralih ke Yuna yang tiba di sekolah. Dia disambut oleh Hiso dan para pengikutnya, yang dengan sinis bertanya apakah dia sudah merasa lebih baik. Hiso berkata, sayangnya dia terlihat jauh lebih baik dari kemarin. Tahu tidak Yuna, aku kecewa padamu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan serendah itu menggunakan taktik kekanak-kanakan. Taktik apa, jawab Yuna kesal karena Hiso sudah mengganggunya pagi-pagi begini. Tapi Hiso melanjutkan, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa putus asanya dia mencari perhatian Sean. Pura-pura pingsan itu sudah keterlaluan. Kenapa juga kamu berasumsi aku menginginkan perhatian Sean? Kamu serius menanyakan itu padaku, Yuna? Semua orang tahu kamu naksir Sean. Meskipun Yuna terkejut, Hiso melanjutkan serangannya. Kamu selalu menatapnya dan jual mahal setiap kali dia ada di dekatmu. Dia mungkin tertipu permainan kecilmu. Tapi siapapun yang memperhatikan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, Yuna jadi bertanya-tanya apakah dia benar-benar memberikan kesan seperti itu. Dia tidak naksir padanya. Sebaliknya, alasan dia selalu menatapnya adalah karena dia sangat berbeda darinya dan itu mengganggunya. Komentar Jin tentang Sean, yang peduli pada penampilan rambutnya, terlintas di benak Yuna, jadi karena itulah dia mengatakan itu, simpul Yuna. Melihat Yuna terdiam, Hiso mendekat dan berkata bahwa jika dia menyukainya, katakan saja. Lagi pula itu bukan salahnya memiliki ibu seperti itu, tapi dia tidak perlu khawatir. Karena dia tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Terkejut, Yuna bertanya apa yang dibicarakan Hiso, tapi sebelum Hiso bisa mengatakan apa-apa lagi, Sean datang menyapa semua orang. Dia menghampiri Yuna dan bertanya apakah dia merasa lebih baik hari ini. Masih kesal dengan semua yang baru saja didengarnya dan khawatir tentang apa yang dikatakan Hiso, Yuna tidak menjawab. Sean bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih khawatir, apakah semuanya baik-baik saja dengannya. Bukankah sudah kubilang urus saja urusanmu sendiri, Sean? Setelah mengatakan itu, Yuna berjalan menjauh dari semua orang menuju gerbang sekolah. Dia menemukan Jin di dekat gerbang utama. Rupanya dia melihat semua yang baru saja terjadi yang membuat Yuna merasa semakin malu. Dan dia terus berjalan seolah-olah Jin hanyalah orang asing. Selama di kelas, Yuna jelas-jelas gelisah. Dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Hiso tadi. Pikiran tentang apa yang Hiso
Mungkin ketahui tentang ibunya mengganggunya. Yuna tahu ibunya bukanlah orang normal tapi meskipun tinggal bersamanya seumur hidupnya, dia tidak tahu banyak tentangnya. Yang dia tahu hanyalah ibunya tidak bisa bicara dan sangat terganggu, membuatnya melampiaskan amarah pada Yuna. Hanya untuk menahan rasa sakit Yuna merasa bahwa di masa lalu yang jauh ketika dia masih kecil, dia dulu biasa bercakap-cakap normal dengan ibunya. Yuna ingat bahwa beberapa waktu lalu dia dulu sangat mengkhawatirkan ibunya. Seperti saat ibunya pergi bekerja meskipun sedang sakit tapi kekhawatiran itu akan cepat sirna. Saat dia harus membersihkan air seni ibunya di lantai, atau saat dipukuli oleh ibunya yang pulang mabuk, keluarganya memang miskin tapi tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan harus jadi sekacau ini. Seiring berjalannya waktu Yuna berasumsi bahwa ada luka yang tertanam dalam di hati ibunya. Dan luka itu menggerogotinya dari dalam yang membuatnya bertingkah seperti sekarang. Tapi tentu saja, asumsi itu tidak membuat Yuna merasa lebih baik tentang keadaannya. Belakangan ini ibunya sudah mulai meninggalkan sedikit uang di sudut rumah sesekali, karena uang itu hanya tergeletak di sana selama berhari-hari. Yuna memutuskan bertanya apakah dia boleh memakai uang itu tapi ibunya tidak pernah menjawab. Saat pertama kali, dia membeli buku bekas dengan uang itu ibunya tidak menghukumnya. Sejak saat itu uang itu menjadi uang jajan Yuna. Yuna tidak pernah mencoba mencari tahu dari mana uang itu berasal. Bagaimanapun juga itu adalah hal minimal yang harus dilakukan seorang ibu untuk putrinya. Lagi pula ibunya lah yang membawanya ke dunia ini dan mencampakkannya di lingkungan yang menyedihkan ini. Sebenarnya pekerjaan ibuku itu apa sih? Yuna bertanya-tanya dalam hati. Lamunan Yuna buyar saat sang guru memukul kepalanya dengan gulungan kertas. Dia memarahinya karena melamun di tengah pelajaran. Hanya karena nilainya bagus bukan berarti dia bisa mengabaikan guru-gurunya. Kamu pikir kamu hebat hanya karena mungkin akan kuliah di Seoul dan tidak perlu lagi melihat wajah orang-orang di kota ini lagi? Apa karena itu kamu meremehkan semua orang, kata guru itu? Masih dengan nada marah. Yuna merasa jengkel teringat bahwa guru ini adalah orang mesum, yang bahkan tidak pantas dipanggil guru. Sejak Yuna menolak tawarannya untuk bergabung dengan klub matematika, guru itu mulai mengincarnya. Tapi Yuna lebih baik mati daripada menerima ajakannya. Dia tahu betul apa niat busuknya. Dia hanyalah sampah masyarakat yang suka melecehkan gadis-gadis setiap kali mendapat kesempatan. Karena kesal dengan sikap diam dan tatapan jijik Yuna, guru itu terus mengganggunya sampai seseorang memanggilnya pergi. Sean memanggil guru itu mengatakan bahwa Yuna pingsan kemarin karena dirinya. Dia meminta maaf kepada sang guru. Mengatakan Yuna mungkin jadi tidak fokus karena hal itu. Tapi guru brengsek itu malah menjawab, kenapa itu jadi salahmu? Dia sakit kecuali kalau dia mabuk kepayang sama kamu. Mungkin dia sampai nggak bisa tidur karena mikirin kamu. Guru itu terus mengoceh, membuat Sean dan Yuna jadi sangat tidak nyaman. Tiba-tiba sebuah bola basket melesat melewati wajah guru itu dan menghantam papan tulis dengan keras. Lalu menggelinding ke sudut ruangan. Begitulah cara memperlakukan bajingan, kata Jin yang berdiri di belakang guru itu setelah melempar bola. Orang tidak seharusnya diperlakukan seperti ini, katanya, bahkan aku saja tidak berbuat begitu. Guru itu, yang ternyata adalah seorang pengecut, langsung ciut dengan apa yang baru saja Jin lakukan. Dia berhasil menenangkan diri. Setelah beberapa detik dan berteriak kalau mereka bertiga harus menulis surat permintaan maaf untuknya sebelum hari ini berakhir, lalu dia keluar dari kelas dengan marah, jelas sekali dia kesal. Dia juga bertanya pada Sean, kenapa dia ikut campur dalam kekacauan ini? Dengan senyum canggung dia mengatakan bahwa, yah bisa dibilang, ini juga salahnya. Dia melihat ke arah Yuna dan Jin dan tanpa sadar bertanya dengan suara keras apakah Jin dan Yuna sadar dengan apa yang akan dikatakannya. Sean dengan cepat mengalihkan pembicaraan yang membuat Hiso sedikit bingung dan penasaran. Kemudian di hari yang sama Sean memikirkan perkataan Yuna sebelumnya untuk tidak ikut campur urusannya. Mungkin itu sebabnya dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Bukan itu alasannya. Dia memang selalu memperhatikannya. Gadis itu selalu memikatnya dengan cara tertentu. Sepulang sekolah Yuna, Seon dan Jin harus tinggal untuk menulis surat permintaan maaf mereka kepada guru itu. Yuna mendengar seseorang berdiri di belakangnya. Dia melihat Jin sedang membereskan barang-barangnya dan bertanya-tanya apakah dia sudah selesai menulis suratnya. Tapi melihat Jin mengambil selembar kertas kosong dari meja, dia yakin laki-laki itu tidak menulis apapun. Tapi mungkin tidak seperti dirinya, Jin bisa lolos begitu saja. Meskipun guru matematika itu sangat menyebalkan, dia mungkin akan memanipulasi pihak sekolah untuk menyulitkan Jin. Yuna tidak pernah menyangka kalau Jin adalah orang yang akan membela seseorang di depan umum. Dia memikirkan ini saat Jin berjalan keluar ruangan. Begitu dia pergi, beberapa siswa melirik ke arah pintu. Dan setelah dia cukup jauh, mereka mulai bergosip tentang Jin dan Yuna. Saat Yuna berdiri, gosip itu semakin menjadi-jadi. Wajar jika mereka curiga ini adalah kedua kalinya Jin, yang biasanya hanya tidur di setiap kelas, membela Yuna di depan umum. Yuna menyukai keadaan saat ini, persahabatan rahasia antara dia dan Jin, tapi dia tahu jika Jin sadar orang-orang terlalu memperhatikan mereka, dia mungkin akan menjauhinya.
Bertekad untuk tidak membiarkan itu terjadi, Yuna memanggil Jin. Berikan surat permintaan maafmu sebelum kamu pergi, katanya sambil mengulurkan tangannya ke arah Jin di koridor sekolah. Dia tahu kalau Jin tidak memberikan surat itu untuk dituliskan olehnya, guru matematika akan membuat hidup Jin sengsara. Siswa-siswa lain memperhatikan interaksi antara keduanya dengan rasa ingin tahu dan semakin kencang bergosip. Jin menatap Yuna sejenak, tapi tanpa mengatakan apa-apa dia berbalik dan terus berjalan. Karena tidak mengerti, dia berlari mengejarnya dan mencoba meraih pergelangan tangannya. Jin dengan cepat menarik lengannya, memastikan Yuna tidak menyentuhnya. Dia menatapnya bingung dan ketakutan. Berbalik menatapnya kali ini dengan ekspresi kesal, dia bertanya apa yang sedang Yuna lakukan. Masih tidak mengerti, Yuna menatap Jin dalam diam tertegun. Di belakang mereka seisi kelas bergosip. Heisu berkomentar dengan suara keras bahwa sepertinya hanya Yuna yang menganggap mereka berteman. SST, lihat wajah Jin. Dia jelas membencinya. Sean yang melihat seluruh kejadian itu, melangkah keluar ke koridor mendekati mereka berdua. Jin, jika kamu pergi tanpa menyerahkan suratmu, karena kamu kesulitan menuliskannya, aku bisa mengajarimu dan membantumu, kata Sean dengan ekspresi serius. Jin mengabaikan semua orang berbalik dan terus berjalan pergi, membuat Sean merasa canggung. Dia mungkin tidak percaya aku benar-benar bisa membantu. Maksudku, aku bahkan belum menulis surat permohonanku sendiri, kata Sean. Sean menatap Yuna dan mencoba memecah keheningan yang canggung, bertanya apakah dia sudah menulis suratnya. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Meskipun Yuna tidak meminta bantuan Sean, dia merasa bertanggung jawab padanya, karena berada dalam situasi itu. Aku tidak pernah bermaksud menentang otoritas para guru. Pikiran bahwa Anda mengira itulah yang ingin aku lakukan. Padahal sebenarnya aku sangat menghormati Anda. Menghancurkan hatiku. Aku sangat menyesali tindakanku, jika Anda bisa menemukannya di lubuk hati Anda yang paling dalam. Sebagai orang dewasa, untuk memberiku kesempatan lagi, aku tidak akan pernah melupakan sikap seorang murid yang rajin di masa depan. Kamu bisa menulis itu, kata Yuna pada Sean. Meskipun jika aku yang menulis itu, dia mungkin akan mengira aku sedang menyindir, tapi itu karena dia membenciku. Kalau kamu, dia mungkin akan menerimanya. Yuna selesai bicara dan mulai berjalan pergi. Sean memanggilnya, bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang membuatnya kesal. Yuna menatap Sean, berpikir betapa irinya dia. Pada kejujuran seperti itu yang bisa dia tunjukkan karena dia belum pernah terluka sebelumnya. Dia menjawab, tidak. Hanya saja terkadang dia akan bertemu orang yang merasa tidak nyaman di dekatnya, bahkan jika dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sean terdiam mendengar jawaban Yuna. Dia tahu Sean tidak melakukan apapun padanya, tapi saat Sean menatapnya, rasanya seperti semua hal yang coba dia sembunyikan, muncul ke permukaan: seragamnya yang lusuh dan sandalnya. Rambutnya yang dikeramas di wastafel dapur, kemungkinan bau keringat dan kotoran, semua hal itu. Dia tidak perlu melakukan apapun untuk membuatnya merasa rendah. Aku suka protagonis kita, tapi menurutku dia agak terlalu keras pada Sean. Heisu memperhatikan semuanya dari pintu kelas dan begitu Yuna kembali, Heisu bertanya apa yang terjadi antara dia dan Jin. Merasa kesal dengan seluruh situasi, Yuna bertanya pada Heisu apakah dia naksir padanya. Karena kamu selalu ikut campur urusanku. Itu pasti karena kamu jatuh cinta padaku. Merasa lelah, Yuna duduk kembali di mejanya sementara Heisu bergumam di belakang tentang apa yang baru saja dia katakan. Setelah kelas selesai, Yuna menuju ke rumah kecil itu. Jin mungkin sudah ada di sana. Dengan kesal dia berpikir akan menanyainya mengapa dia bersikap begitu dingin padanya. Tentu saja dia punya teorinya sendiri tentang kenapa Jin melakukannya. Mungkin dia hanya mencoba menjaga citra penyendirinya di sekolah, atau mungkin dia mencoba melindungi rahasia mereka. Dia berjalan cepat sambil berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia ke sana bukan hanya untuk melihat apakah salah satu teorinya benar. Jin hanyalah alasan kedua. Dia ke sana untuk belajar karena musim ujian sudah dekat. Tapi bagaimana jika Jin tidak ada di sana? Dia tidak membawa senter dan pulang malam hari itu berbahaya. Mungkin dia harus menginap semalam lagi di luar rumah. Yang sejujurnya tidak akan seburuk itu. Berada di dekat ibunya terasa tidak nyaman. Yuna teringat apa yang dikatakan Heisu padanya pagi itu. Meskipun dia membencinya, Heisu tidak pernah sengaja menyakitiku. Dia mungkin melakukannya karena cemburu pada Sean. Jadi Yuna menyimpulkan bahwa jika dia menjaga jarak dari Sean, mungkin Heisu akan berhenti mengganggunya. Tetap saja Yuna berpikir dia harus bertanya pada ibunya. Saat dia mendekati kabin, Yuna melihat gemboknya terbuka. Dia tersenyum yakin bahwa Jin pasti ada di rumah. Dia hendak masuk tetapi berhenti sejenak. Mungkin sebuah lelucon kecil akan menjadi pembalasan yang setimpal untuk kejadian hari ini. Dia pun masuk, berusaha tidak menimbulkan suara untuk mengendap-endap mendekatinya. Ketika dia sampai di puncak mezanin, dia melihat Jin sedang tidur. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya memanggil namanya untuk mengejutkannya, tetapi Jin langsung bereaksi, menarik Yuna dan menindihnya di bawahnya. Saat berada di atasnya, dia mencengkeram leher Yuna dengan tangannya yang lain. Dia berhenti begitu menyadari bahwa itu adalah Yuna.
Dia mulai terbatuk-batuk hebat sementara Jin meminta maaf di sela-sela batuknya. Yuna memarahi Jin atas apa yang baru saja dilakukannya. Dia meminta maaf mengatakan bahwa karena Yuna masuk tanpa suara, dia mengira itu adalah orang lain. Dengan cemas Jin meminta maaf lagi. Dengan tangan di tenggorokannya, Yuna memintanya untuk mengambilkan segelas air. Jin berlari menuruni tangga untuk mengambil air sementara Yuna meneriakinya karena menuruni tangga lagi. Tanpa menyalakan lampu, dia kembali membawa segelas air dan Yuna merebutnya dengan marah. Di tangga saat meminum airnya, Yuna jadi memperhatikan betapa berbedanya pria itu. Di luar sekolah, Jin meminta Yuna untuk tidak mengerjainya seperti itu lagi. Karena dia bisa saja terluka tanpa sengaja. Yuna mengeluh, jadi kau boleh mencekikku, tapi aku tidak boleh menakutimu sedikit pun. Dia menjelaskan bahwa itu berbeda, itu adalah situasi yang berbeda. Saat Yuna memintanya menjelaskan kenapa itu berbeda, dia bilang itu karena refleks fisiknya lebih baik daripadanya. Begitu dia mengatakan itu, Yuna dengan cepat menendang perutnya, tapi dia malah menyakiti dirinya sendiri karena otot perutnya anehnya sangat keras. Mengalihkan pembicaraan Yuna, bertanya kenapa dia melakukan itu dengan bola basket tadi, berbohong tanpa rasa malu. Jin bilang itu tidak disengaja. Dia punya kebiasaan tidur yang buruk. Jika kebiasaan tidurmu seburuk itu, kenapa aku tidak pernah menyadarinya? Mengingat kau hampir selalu tidur setiap kali aku di sini. Itu hanya terjadi saat aku mimpi buruk, jawab Jin membela diri. Jadi pria sangar sepertimu juga bisa mimpi buruk? Kau takut pada sesuatu. Ya, aku takut pada sesuatu, dan itulah kenapa aku sering datang ke tempat ini. Jawaban Jin membuat Yuna semakin penasaran. Ini pertama kalinya dia mengatakan sesuatu yang pribadi. Mengalihkan pembicaraan. Jin bertanya pada Yuna kenapa dia datang ke sini bukannya pulang, terutama karena dia tidak tidur di rumah tadi malam. Apa kau sesuka itu belajar? Yuna tahu dia benar, tapi dia tidak punya keberanian untuk mengakui bahwa alasan utamanya datang ke sana adalah untuk bicara dengannya. Sambil berbohong, Yuna berkata tentu saja dia datang untuk belajar, karena belajar adalah salah satu dari sedikit hal dalam hidupnya yang bisa dia kendalikan. Jin memperhatikannya dengan tatapan khawatir sekaligus penasaran. Yuna mulai turun ke lantai 1. Memberitahu Jin sebaiknya dia menulis surat permintaan maaf itu kepada guru karena orang itu menyebalkan dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat dia turun, Jin bertanya apakah dia bersenang-senang menulis surat itu bersama Sean. Kenapa juga aku harus bersenang-senang melakukan sesuatu dengannya? Bentak Yuna dan berhenti membahasnya setiap kali kau bicara padaku. Lucu sekali. Jin kita jelas-jelas cemburu. Masih kesal Yuna. Mulai menata barang-barangnya untuk belajar. Senja tiba dengan cepat saat tokoh utama kita terus belajar. Adegan beralih ke Jin yang sedang berjalan. Mengantar Yuna pulang. Dia pulang lebih malam dari biasanya karena ketinggalan beberapa tugas bahasa Inggris. Jin berhenti sejenak menyadari bahwa lampu jalan mati. Dia bertanya pada Yuna seberapa jauh rumahnya dari tempat mereka berada. Dia bilang, tidak apa-apa dia bisa pulang sendiri. Atau apakah dia bersikap ekstra hati-hati? Karena tadi dia hampir mencekiknya, Yuna mencoba bercanda. Tapi Jin menatapnya dengan serius. Yuna bersikeras bahwa rumahnya tidak jauh dari sana dan jalannya sepi. Jadi mungkin akan baik-baik saja. Jin menunjuk ke arah jalan mengatakan ada seseorang yang berdiri di jalan yang baru saja dia bilang sepi. Sosok menyeramkan yang berdiri di tengah jalan itu membuat Yuna merinding. Jelas ketakutan Yuna berkata karena Jin begitu mengkhawatirkannya, sebaiknya dia mengantarnya sampai ke depan pintu rumahnya. Jin tersenyum kecil penuh kemenangan dan keduanya mulai berjalan menuju rumah Yuna. Yuna menyadari sesuatu. Sosok menyeramkan yang mereka lihat beberapa saat yang lalu itu anehnya terlihat familiar. Ibu, kata Yuna sambil berlari menghampiri ibunya. Dia mendekati ibunya dengan cemas menyuruhnya untuk pulang. Ibunya mengangkat tangan ke arah wajah Yuna dan menamparnya dengan keras. Yuna terdiam membeku, mencoba mengerti kenapa ibunya melakukan itu. Sementara itu ibunya bersiap untuk memukulnya lagi. Dia mulai menampar Yuna berulang kali menyebabkan Yuna jatuh tersungkur ke tanah. Ibunya memegangi kepalanya dan mulai berteriak marah. Masih terkejut karena ledakan amarah ibunya yang tiba-tiba Yuna teringat bahwa Jin masih ada di sana. Sekarang dia tahu tentang kelemahan terbesarku, pikirnya dengan sedih. Yuna tidak pernah ingin siapapun mengetahui hal ini. Jin berlari ke arah Yuna. Dia mendengar suara tamparan lagi. Tapi kali ini dia tidak merasakan sakitnya. Dia kemudian menyadari bahwa Jin sedang mendekapnya. Melindunginya dari pukulan ibunya, Yuna menatap Jin terkejut dengan tindakannya. Meskipun ada Jin di depannya, ibu Yuna tidak berhenti. Dia terus memukul. Meskipun tamparannya menyakitkan, Jin terus memeluk dan melindungi Yuna dalam diam. Yuna merasa sedih dan termenung. Dia meminta Jin untuk minggir. Yuna dengan cepat berdiri mendekati ibunya dan mencengkeram pergelangan tangannya, menghentikannya melanjutkan serangan. Bicara padaku. Apa ibu melakukan ini karena aku tidak pulang semalaman? Kata Yuna dengan nada tegas. Jangan bilang ibu tiba-tiba memutuskan untuk berpura-pura menjadi ibu yang sesungguhnya. Mencoba memberiku pelajaran karena tidak pulang semalaman.
Sejak kapan ibu peduli tentang cara membesarkanku? Karena seingatku, aku harus membesarkan diriku sendiri. Bahkan dengan kata-kata kasar, Yuna ibunya hanya merespons dengan beberapa suara yang tidak jelas. Yuna melanjutkan tapi sekarang dengan suaranya yang sedikit bergetar seolah menahan tangis. Berhentilah bersikap seperti ibu normal. Melihat ibu berpura-pura peduli, membuatku muak. Dengan kata-kata itu, Yuna mendorong ibunya menjauh darinya. Dia berbalik dan berlari ke dalam apartemen meninggalkan ibu dan Jin di luar. Jin berdiri dengan tenang. Dia berjalan menghampiri ibu Yuna dan berhenti. Wanita itu menatapnya dengan amarah di matanya. Dia kemudian membungkuk dengan sopan. Memperkenalkan dirinya secara resmi. Nama saya Jin Kwon, dan saya salah satu teman sekelas Yuna. Tidak banyak yang bisa saya lakukan jika ibu memutuskan untuk tidak mempercayai saya, tapi ibu tidak perlu khawatir. Yuna adalah gadis teladan yang hanya memikirkan belajar. Setelah mendengar kata-kata Jin, ibu Yuna berjalan pergi, menuju ke apartemen. Jin memperhatikannya dengan kesedihan di matanya. Dia menyentuh salah satu lukanya, yang perih akibat tamparan dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, di sekolah Yuna sangat kelelahan berharap dia bisa menghilang. Meskipun dia sudah terbiasa menghadapi ledakan amarah ibunya, dia tidak pernah membayangkan hal itu akan terjadi di depan seseorang dari sekolahnya. Karena malu, Una sebisa mungkin menghindari Jin, tapi ujian akhir sudah di depan mata, dan dia perlu belajar. Di dalam gudang kecil itu pikiran Una berkecamuk, mengingat kejadian kemarin tapi terutama saat Jin melindunginya. Dia merasakan campuran rasa malu dan suka membuatnya tidak bisa fokus pada tugasnya. Yuna pun memutuskan untuk mengumpulkannya begitu saja. Apa adanya dia bangkit dan berjalan melewati Jin, yang tubuhnya penuh dengan goresan dan memar. Siswa-siswi lain di kelas juga menyadarinya, dan mulai bergosip yang mana membuat Yuna tidak nyaman karena Jin jadi seperti itu gara-gara ibunya. Dia pun menuju ke ruang guru, tapi dia melihat ada sedikit keributan di pintu masuk. Ketika dia masuk, dia menemukan seorang wanita berambut coklat, sangat cantik yang memancarkan aura bak selebriti seorang wanita, yang jelas tidak seharusnya berada di tempat itu, atau bahkan di kota itu sekalipun. Menyadari hal ini Yuna memutuskan mungkin sebaiknya dia menyerahkan surat permintaan maafnya, lain kali saja tapi baru saja dia akan berbalik. Sang guru yang sudah melihatnya memanggilnya, dan berkata dia datang di saat yang tepat. Wanita itu bertanya pada kepala sekolah apakah itu anaknya, dan kepala sekolah pun membenarkannya. Yuna pun mendekat dan sang guru dengan antusias memperkenalkannya kepada wanita itu, sebagai murid terbaik di angkatannya. Wanita itu tampak terkesan pada Yuna. Dia kemudian berkata kalau dia dengar Yuna pingsan setelah terkena bola yang dilempar oleh Sean anaknya, tepat seperti yang diduga oleh tokoh utama kita. Wanita yang berdiri di hadapannya adalah ibu dari Sean. Yuna dengan perasaan malu mengatakan kalau itu bukan masalah besar. Itu hanya kecelakaan dan dia sudah merasa baikan. Wanita itu tersenyum pada Yuna dan berkata bahwa meskipun begitu, dia tetap ingin meminta maaf. Mengambil kesempatan dari topik permintaan maaf, wanita itu berkata bahwa sejujurnya, dia tidak mengharapkan hal yang muluk-muluk dari pihak sekolah. Yang sebenarnya dia inginkan adalah agar para murid memiliki lingkungan yang sehat. Untuk belajar dan untuk berkontribusi akan hal itu, dia akan memberikan donasi dalam jumlah besar, agar sekolah bisa membangun gimnasium besar untuk semua murid. Selain karena ini adalah sekolah yang dihadiri putranya, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, ini juga tempat di mana dia dibesarkan. Itulah sebabnya dia berharap para guru akan memperlakukan para siswa dengan sedikit lebih banyak toleransi dan kelonggaran menyangkut kesejahteraan mereka. Putranya tidak pernah harus menulis surat permintaan maaf saat dia belajar di Seoul, dan dia merasa sangat kasihan melihat betapa hal itu menjadi beban baginya di sini. Sambil menatap guru matematika itu dengan senyum kemenangan, dia bilang dia yakin guru itu tidak ingin murid-muridnya khawatir atau terganggu oleh hal-hal sepele seperti itu kan Pak Guru, tanyanya dengan tenang. Yuna memperhatikan seluruh situasi itu. Dia menyadari guru matematika itu sangat ketakutan pada wanita itu. Dia seperti seorang pelayan yang baru saja dimarahi oleh raja. Pada saat itu pintu kantor terbuka, dan Sean muncul memanggil ibunya. Dia tampak terganggu oleh sesuatu dan terkejut melihat Yuna ada di sana juga. Ibu Sean melihat putranya melambai padanya dengan riang setelah beberapa saat. Pertemuan kecil itu berakhir, dan Ibu Sean dengan sopan memberikan sebuah amplop kepada para guru, mengatakan itu adalah tanda terima kasih atas waktu mereka. Para guru mengucapkan selamat tinggal dengan sangat hormat dan kepala sekolah memarahi guru matematika itu, menyuruhnya untuk lebih berhati-hati dalam tindakannya. Yuna yang sudah menunggu memberitahu guru itu bahwa dia membawa surat permintaan maaf untuknya. Tetapi guru yang kelelahan itu hanya menyuruhnya meletakkannya di meja dan pergi. Saat dia keluar dari ruang guru, dia berjalan melewati Sean dan ibunya yang sedang berbicara di koridor. Namamu Eunjun kan, kata ibu Sean. Sean yang membelakangi Yuna menyapanya dan memperkenalkan ibunya, mengatakan bahwa ibunya datang ke sekolah untuk mengurus beberapa urusan pribadi,
Jadi ibu kesini bukan hanya karena gimnasium itu, kata Yuna tanpa berpikir. Sean tampak bingung mendengar tentang sebuah gimnasium. Dan Yuna sadar dia sudah bicara terlalu banyak, tetapi ibu Sean tersenyum padanya. Mengatakan bahwa bisa dibilang gimnasium itu juga akan menjadi keuntungan bagi putranya. Wanita itu melangkah lebih dekat ke Yuna. Memujinya, mengatakan bahwa dia tidak hanya cantik, tetapi juga terlihat sangat cerdas. Jika kamu tidak sibuk hari Sabtu ini, maukah kamu datang mengunjungi kami? Sean merasa malu dan terkejut dengan ibunya yang tiba-tiba mengundang. Yuna mengatakan dia tidak cukup dekat dengan Sean untuk menerima undangan semacam itu. Mengabaikan kata-kata Yuna, ibu Sean mulai bertanya, makanan apa yang dia suka karena dia akan meminta mereka menyiapkan sesuatu yang Yuna nikmati. Pada dasarnya Yuna terpaksa menerima undangan itu karena ibu Sean menegaskan bahwa dia tidak akan menerima penolakan. Mereka berdua setuju pertemuan akan diadakan jam 12:30, dan ibu Sean dengan gembira mengucapkan selamat tinggal. Sean meminta maaf kepada Yuna atas kelakuan ibunya. Yuna memberitahu Sean bahwa tidak masuk akal baginya untuk pergi ke rumahnya tanpa alasan. Dia memintanya untuk meminta maaf kepada ibunya atas namanya, tapi dia tidak mau. Bahkan sebelum Yuna bisa menyelesaikan kalimatnya, Sean bersikeras bahwa dia telah diundang. Itu seharusnya menjadi alasan yang cukup baginya untuk datang. Dia pergi dengan cepat, mengatakan akan menunggunya di depan gereja, di dekat rumahnya pada hari Sabtu. Yuna mencoba menolak lagi, tapi dia sudah pergi. Kenapa dia melakukan ini, pikirnya dalam hati. Sementara beberapa siswa yang menyaksikan adegan itu menggosipkannya. Gosip bahwa ibu Sean mengundang Yuna untuk makan siang menyebar seperti api, dan tentu saja Hisu sangat terkejut dengan berita itu. Dia gemetar karena marah tahu bahwa Yuna mengabaikan peringatannya untuk menjauhi Sean. Jin yang sedang tidur di kelas mendengar Hisu dan teman-temannya membicarakannya, dan itu jelas sedikit mengganggunya. Merasakan salah satu lukanya perih, dia mencatat dalam hati untuk tidak membuat Yuna marah karena seperti ibunya. Yuna mungkin juga memiliki tamparan yang sangat keras. Sean kembali ke kelas yang membuat Jin berpikir tentang apa yang baru saja dia dengar. Mengapa ibu Sean mengundang Yuna untuk makan siang bersama mereka? Tapi ketika Yuna kembali ke kelas Jin, dan Yuna tidak membicarakan apapun, mereka hanya saling menatap dalam diam. Jin memperhatikan bahwa Yuna lebih gelisah dari biasanya. Jin bertanya-tanya apa yang mungkin dipikirkan Yuna saat ini. Dia suka saat Yuna fokus belajar, rasanya seperti gadis itu memancarkan aura khusus di sekelilingnya, dan dunia di sekitarnya seakan menjadi hening. Mata Yuna sesekali bersinar saat menggerakkan penanya, bahkan suara goresan pena di atas kertas terdengar sangat menyenangkan. Itulah mengapa Yuna istimewa, dia membuatnya tidak merasa sendirian, dan hanya dialah satu-satunya orang yang bisa melakukan itu. Hidup yang hanya dihabiskan untuk bersembunyi seperti ini jauh lebih membuat frustrasi daripada yang dibayangkan. Tidak tahu kapan semua ini akan berakhir membuatnya jadi semakin tak tertahankan. Dan di tengah semua itu, Yuna adalah satu-satunya yang berhasil menarik perhatiannya. Gadis itu terkenal di sekolah meskipun dia tampaknya tidak menyadarinya. Tapi karena nilainya yang bagus, orang-orang jadi penasaran padanya, tapi dia tidak pernah bergaul dengan siapapun. Bahkan jika ada yang mencoba mendekatinya, dia akan langsung mendorong mereka menjauh, seolah ingin tetap terisolasi. Hal itu membuat orang semakin menggosipkannya, tapi Jin tidak pernah penasaran padanya sebelumnya. Karena mereka sekelas dan Yuna duduk di depannya, dia jadi lebih sering memperhatikan kehadirannya. Tak peduli berapa kali dia tertidur lalu terbangun, gadis itu selalu ada di sana duduk dengan posisi paling tegap sambil menulis di buku catatannya. Dia jadi bertanya-tanya apakah gadis itu benar-benar sangat menikmati belajar, sampai-sampai dia terlihat bersenang-senang saat melakukannya. Atau mungkin dia mendedikasikan dirinya begitu keras karena merasa belajar adalah satu-satunya jalan keluarnya. Pikiran Jin sepenuhnya dipenuhi oleh Yuna. Dia belajar banyak hal tentang gadis itu hanya dengan mengamatinya selama ini. Salah satu hal yang dia perhatikan adalah pandangan gadis itu yang sering tertuju pada Jin. Merasa sedikit kecewa berpikir kalau sama seperti kebanyakan gadis di sekolah, Yuna juga telah terpesona oleh Sean. Tapi dia juga memperhatikan sikap dingin dan acuh tak acuh Yuna saat Sean mencoba mendekatinya. Yang anehnya membuat Jin tersenyum tanpa benar-benar tahu alasannya. Akan ku beritahu Jin, sayang kau itu naksir Yuna. Dasar bodoh. Tapi Jin percaya hanya hubungan seperti itulah yang akan dia miliki dengannya. Seorang pengamat sampai suatu hari dia menemukannya di rumah kecil itu. Dan di sanalah dia bertemu sisi lain Yuna yang belum pernah dia lihat sebelumnya, sisi yang lucu dan penuh kesan tak terduga. Jin tersenyum saat memikirkan semua itu. Menyenangkan sekali mengamati Yuna, dan dia menyukai hubungan rahasia yang mereka miliki saat berada di rumah kecil itu bersama. Dia merasa bisa menjadi dirinya sendiri dan berekspresi dengan bebas, itulah kenapa dia tidak ingin ada yang berubah, tidak ingin mereka saling menjauh. Tapi sejak dia melihat apa yang terjadi antara Yuna dan ibunya, dia sadar kalau gadis itu telah menghindarinya. Padahal menurutnya Yuna tidak perlu merasa malu karenanya, lagi pula tidak ada yang memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang brengsek. Tetap saja dia tahu dia harus melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan itu. Jin menghela napas berpikir akan lebih baik jika dia tidak melihat kejadian itu.